Ramadan, Ramadan, Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Soimin soimat rahimakumullah, terutama para sivitas akademika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang, wabil khusus para mahasiswaku di mana saja berada di tempatnya masing-masing yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, dan juga yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, terutama adalah kenikmatan iman Islam, sehingga kita mampu melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan juga kenikmatan sehat walafiat, sehingga kita masih tetap dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas meskipun berada di rumahnya masing-masing karena sedang stay at home. Kita belajar bersama-sama di rumahnya masing-masing. Kita bekerja bersama-sama di rumah masing-masing, dan kita beribadah bersama-sama di rumah masing-masing pula. Meskipun demikian, mudah-mudahan kualitas ibadah, kualitas aktivitas kita tidak kalah kualitasnya dengan ibadah-ibadah sebelum adanya corona ini. Para mahasiswaku yang saya cintai dan saya banggakan, pada saat ini, pada kesempatan ini, kita sudah memasuki tanggal 21 Ramadan. Artinya kita sudah berada di 10 yang terakhir atau 10 yang ketiga. Ibarat orang melaksanakan pertandingan, kita ini sudah melampaui 2 tahapan. Tahap yang pertama adalah tahap babak penyisian, tahap yang kedua adalah tahap semifinal, dan yang terpenting adalah tahap yang ketiga ini, yaitu tahap final, karena yang akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Allah, selalu diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, kemudahan-kemudahan di dalam menyelesaikan sisa ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan target takwa sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 di akhir surat yang berbunyi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita nanti dapat memperoleh gelar yaitu orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mahasiswaku di mana saja berada yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan ini, pada kajian ini, saya ingin mencoba mengangkat sebuah tema puasa sebagai madrasah akhlakiyah. Bagi kita orang tarbiyah, tema ini bukan tema baru atau bukan tema yang asing, akan tetapi sering kita dengar. Tapi tidak apa-apa untuk merefresh, mengingatkan kembali kepada ingatan-ingatan kita yang terkait dengan puasa sebagai madrasah akhlakiyah. Terkait dengan tema ini, saya membuat catatan-catatan kecil, di antaranya yang pertama, puasa adalah ibadah yang di dalamnya mengandung berbagai macam hikmah, dan puasa mengandung berbagai macam fadilah, dan juga puasa mengandung berbagai macam rahasia.
Yang kedua, di dalam menjalankannya atau dalam menjalankan ibadah puasa, orang yang berpuasa perlu memahami dan menghayati risalah puasa yang diwajibkan pada manusia setiap bulan suci Ramadan pada setiap tahunnya. Para mahasiswaku yang saya cintai dan saya banggakan, berdasar kepada penjelasan saya tadi di atas, pada kenyataannya kebanyakan orang yang berpuasa hanya karena panggilan perasaan keagamaan atau adat kebiasaan secara turun-temurun atau yang telah diwarisi secara turun-temurun. Oleh karena itu menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Di antaranya pertanyaan yang pertama adalah, di dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, apa sih hasilnya dan apa spiritualnya, dan juga jejak yang dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam menjalankan ibadah puasa ini apa. Dan kenyataannya banyak sekali orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga sebagaimana digambarkan di dalam salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berbunyi, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Mahasiswaku di mana saja berada yang saya cintai dan saya banggakan, untuk menjawab berbagai pertanyaan tadi, terutama adalah hikmah puasa dan jejaknya dalam memperbaiki masyarakat, hanyalah timbul apabila orang yang berpuasa itu memahami tentang hakikat puasa. Dan yang kedua, orang yang berpuasa itu mengenal adab dan rahasia yang dikandung di dalamnya. Karena apa? Karena agama tidak menyuruh menahan makan lantaran membuat manusia lapar dan dahaga, akan tetapi untuk menguatkan irodah dan mendidik hati nurani mereka sehingga mereka sanggup membebaskan diri dari belenggu syahwat dan maksiat. Mahasiswaku di mana saja berada yang saya cintai dan saya banggakan, terkait dengan tema tadi tersebut di atas, puasa sebagai madrasah akhlakiyah, ada dua hal penting yang perlu kita bahas pada kajian saat ini. Yang pertama adalah tentang hikmah puasa, dan yang kedua adalah tentang rahasia puasa. Yang pertama tentang hikmah puasa. Hikmah puasa telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tadi, surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyi ayatnya secara keseluruhan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada akhir ayat tersebut disebutkan la'allakum tattaqun, yaitu hikmah puasa yang terbesar adalah terbentuknya atau terciptanya insan yang takwa atau insan yang muttaqin, yaitu menjalankan dan patuh kepada seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari siksaan Allah terhadap orang-orang yang durhaka. Kemudian hikmah yang kedua, puasa itu menjaga diri dari penguasaan materi terhadap manusia. Kemudian yang ketiga adalah hikmah puasa menjaga manusia dari penguasaan syahwat atas akal dan rohani. Manusia yang hidup sebagai tawanan benda sangat patuh kepada syahwat, bahkan tidak mampu menunaikan risalah kemanusiaannya, bahkan sebaliknya
timbul yang dominan adalah tabiat hayawaniyah atau tabiat kebinatangan. Untuk mengendalikan diri dari tabiat hayawaniyah tadi atau tabiat kebinatangan tadi, satu-satunya cara adalah dengan ketangguhan jiwa, yaitu melalui puasa. Sedangkan hikmah yang keempat, puasa dapat membiasakan sifat rendah hati dan cinta kasih kepada orang lain yang merasa kekurangan. Terutama pada saat sekarang ini banyak orang secara ekonomi terdampak adanya COVID-19. Ada banyak orang yang mendadak merasa kekurangan, banyak orang yang mendadak menjadi miskin karena terdampak secara ekonomi. Oleh karena itu, mudah-mudahan puasa kita bisa mengandung hikmah. Lihatlah di kanan kiri kita, apakah terdapat orang-orang yang mengalami kekurangan atau yang menjadi miskin secara mendadak. Kita berlatih untuk berbagi dan kita mencoba untuk menumbuhkan yaitu kepekaan sosial. Mudah-mudahan dapat menumbuhkan kepekaan sosial secara maksimal. Kemudian hikmah puasa yang terakhir, puasa yang sukses adalah puasa akan menjadi junnah atau menjadi perisai. Selama orang yang berpuasa atau selama kita tidak merusak junnah atau perisai tersebut, perbuatan apakah yang menjadi perusak dari junnah atau perisai tadi? Yaitu berkata dan berbuat dusta, beromong porno, bertengkar dan berbantahan, serta menggunjing. Mahasiswaku di mana saja berada yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian yang kedua adalah kita kaji tentang rahasia puasa. Sebagaimana tadi, kalau hikmah puasa juga terdapat banyak sekali, juga rahasia puasa juga banyak sekali terdapat rahasia-rahasia yang terkandung di dalam ibadah puasa. Di antaranya adalah puasa akan membangkitkan tabiat malakiyah dan menundukkan tabiat bahimiyah atau tabiat kebinatangan. Yang rahasia yang kedua adalah puasa akan mendidik para so'imin dan so'imat atau muslimin muslimat yang menjalankan ibadah puasa supaya berperangi suatu perangi Allah dan mendidik mereka menyerupakan diri sekedar mungkin dengan malaikat atau melepas dari hawa nafsu. Kemudian rahasia yang ketiga adalah membiasakan orang yang berpuasa bersabar dan tahan menderita kesukaran. Puasa adalah separuh dari sabar dan sabar adalah separuh dari iman. Mahasiswaku yang saya cintai dan saya banggakan di mana saja berada. Sedangkan rahasia yang keempat adalah puasa dapat mengingatkan kita semua dari perbuatan sombong atau kesombongan. Sedangkan rahasia yang kelima dapat menggerakkan orang yang kaya merahmati orang-orang yang miskin atau orang-orang yang kaya bertanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan dengan dikeluarkan zakat fitrah dan zakat mal nantinya. Sedangkan rahasia puasa yang terakhir yaitu orang yang berpuasa memperoleh berbagai-bagai faedah kelaparan, yaitu menyalanya pikiran dan tembusnya penglihatan mata hati. Mahasiswaku yang saya cintai dan saya banggakan, dari uraian di atas dapat dilihat bahwa Allah telah menjadikan puasa sebagai madrasah akhlakiyah atau puasa sebagai sarana pendidikan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita semua memiliki akhlak yang mulia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, marilah kita berdoa
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungannya, diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kemudahan-kemudahan dalam berbagai macam hal, dalam berbagai kegiatan, terutama adalah di dalam menyelesaikan puasa sampai akhir bulan Ramadan nanti, dan pada akhirnya kita nanti akan mendapatkan target puasa la'allakum tattaqun, kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan sebagaimana di akhir Ramadan biasanya kita berdoa, ja'alanallahu iyyakum minal a'idina wal faizin wal maqbulin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, amin amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.